Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah subuh yang berbahagia, yang Tuan hormati Imam Syekh Masjid Al-A'la serta seluruh pengurus PKM, Pak Kesyik, Gampung Cot Masjid, dan juga seluruh perangkat yang berhadir termasuk Tuhaput. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah di KMA yang telah berjalan, ada yang dekat, ada yang jauh, tapi untuk suatu silaturahim di subuh yang mulia ini datang untuk membangun ukhuwah dan membesarkan syiar. Salah satu syiar yang besar selain haji adalah salat berjamaah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan sesiapa yang mensyiarkan akan agama Allah, akan ajaran Allah ini, akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itulah tanda orang yang min taqwal qulub, daripada orang-orang yang berhati takwa. Kita awali tausiah pagi ini dengan senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menggerakkan hati kita untuk mengingatnya. Allah pula yang menggerakkan kaki kita, tubuh kita untuk dapat sujud rukuk kepadanya. Dengan kalimat ketika dipanggil oleh muazzin hayya 'alas shalah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga salam mari pula kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus kita menjaga hati kita, kita senantiasa merindui terpaut hati kita. Yang namanya rindu itu terpaut hati. Kita enggak pernah lupa merindui akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah merindui kita. Yang pernah LDR adalah dilanda rindu, paham ni. Itu kita tinggal di Kurinang, yang saatnya di Kurinang tinggal kita tinggal dekat yang pada saatnya inang draw maksudnya ke inang gop. Yang tinggal kana yang anak tengah tinggal ke kita Kadang-kadang nak tinggal sesuatu buat sabah rumah, ada yang tinggal misalnya, begitu tinggal berarti di rumah itu juga sudah ingat ini ada ketinggalan. Itu seperti itu. Maka inilah yang hidup hati kita walaupun jauh, tapi terpaut hati kita. Apalagi Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita jauh-jauh, bertahun-tahun, sudah berabad-abad, tapi terasa bagi kita begitu dekat. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang merindui akan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh keliling, sedang jemaah subuh di KMA serta warga Masjid Al-A'la yang saya muliakan. Tidak terasa setelah pertemuan kita di Peniti, di Kota Alam,
yang sebelumnya ceramah saya di Peniti tentang apa hakikat daripada pendidikan Islam itu, yaitu terbangunnya kepekaan dalam jiwa seseorang. Jadi kalau pendidikan Islam itu indikatornya berhasil tidak berhasil, itu ada pada kepekaan orang yang menjalani atau yang menuntut ilmu, yang menuntut pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini tidak hanya kita belajar tentang ayat dan hadis. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat Qur'aniyah. Ada orang yang masuk Islam karena kan dia meneliti dedaunan. Dedaunan senantiasa dia bergerak. Ketika dihubungkan dengan osiloskop, ada getaran-getaran di daun. Maka seorang ahli biologi di India masuk Islam dia. Begitu juga air, ketika diberikan dibaca sesuatu, misalnya doa dan sebagainya, juga dia molekul-molekulnya mengumpul, maka beliau juga masuk Islam dari Jepang. Itu ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita, dan itu diberikan oleh Allah kepadanya karena ada kepekaan dalam hatinya. Karena kepekaan, kan hanya kagedepu sudah tahu, oh ini begini, oh ini memang tumbuhan memang begini. Itu juga ketika melihat air, oh air memang begini gitu. Nah, jadi tidak ada kepekaan. Al-Quran banyak sekali mengajarkan kepada kita untuk peka. Sesungguhnya kalau kita punya kepekaan tinggi, kita baca Al-Quran itu selalu mengarah kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Misalnya Allah menyampaikan Al-Quran, afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak perhatikan air mani yang terpancar itu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kamulah, apa kamu yang membikinkan atau kami yang membuatnya atau kami yang menciptakannya? So pegat imani. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu, apakah kamu yang menjadikannya, yang membuatnya, ataupun kami? Yang sasaran ke kitanya. Dalam surah Al-Waqiah juga Allah mengatakan, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, apakah kamu tidak perhatikan air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kamu yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Jadi yang urang yang napeka lagi kan, getung itu sembahyang hana gebah-bah lei. Getung itu sembahyang, nyotung sembahyang, uber raya sukran, sukran. Baca-baca mentang, kan apa dia menyadari a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Gejep aku baca ke gaya-gaya gejep aku ni gebah gop hejep le. Urang yang peka ketika melihat afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun gepabehnya. Nyom nyokan dengar ceramah nyo tengah baik pegah. Baik ya pegah legop umang geradak tengkunya hentang pernah gejep habis dia. Ata katanya syaitan macam-macam di sahur katanya. Baik apa behnya untuk meri bulu dak. Meri bulu dak nya ni sahabat tanya. Nya ada puju yang sah-sah lagi syaitan iblisnya. Maka dia nak akhlak, waktu datung sembahyang nak akhlak. Mio diharap fika otomatis yang tajam ujud dah king datung sembahyang membanta culok jero udepi tarik jero mati. Nyan syar'i lagi yang syar'i. Nya mio masjidnya buka keran lagi yang ka syar'i. Anak mau pura-pura atau ke setel lah, setel berayat. Long kadang-kadang lagi urang kerja bakdor semeru urang tung sembahyang. Semakin dia lebih sibuk ramai. Aki pernah anak ile kabagah masjid. Wah teman di jamaah pihak nak ketero. Nyan urang kajak masjid. Nyo kalau pegah keron. Manggawa dari pegah apa sasabe kenang urang jak masjid. Urang hendak masjid sepuh pi. Urang pabeh i masjid kan urang jak masjid. Urang yang hendak masjid sepuh tai goyan. Ya, jadi itu hati ya. Hati yang peka. Bahkan nakalan nala ya la illallah. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
Letat urang tamang neraka. Apa sebab tamang neraka? Karena hatinya tidak mampu memahami, mati hati. Letatlah. Maka yang paling bahaya dua buah hati. Hati kafir dan hati munafik. Yang paling bahaya. Kalau hati kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Urang kafirnya tak pegah peringatan pijut, hana pegah peringatan pijut, kita nasihati dia, tidak kita nasihati sama dah. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak beriman dia. Tidak susah-susah kita berfikir. Kibancara apa Islam urang kafir, enggak susah-susah kita. Hana payah susah tengok. Cuman orang itu akan diberikan oleh hidayah oleh Allah kalau melihat, pertama dia lihat umat ini dulu, kemudian kalau dia memang pintar, ilmuwan dia akan melihat ajaran ini, dia akan melihat ayat-ayat kauniyah, disitulah hatinya akan terbuka. Jadi baik pegahan tu, orang yang hana taat kepada Allah. Ada orang yang belum taat kepada Allah, hari gini belum taat kepada Allah, apalagi orang Aceh belum taat kepada Allah. Ini aneh. Kalau ada orang Aceh enggak taat kepada Allah, adalah orang paling aneh itu. Karena tsunami tidak diberikan kepada daerah lain. Tsunami diberikan kepada orang Aceh. Tanda kasih sayang Allah kepada orang Aceh. Walaupun ada yang memandang itu karena orang Aceh banyak kali maksiatnya, jangan ribut-ribut kita. Pegah roh maksiat, pegah ibgah kita tanya mat bingit tak tanya, kau nak tanya. Enggak usah marah-marah dibilang kita ni, enggak usah. Tapi kita harus memandang itu kasih sayang Allah kepada kita. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, misalnya seperti ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yuqbil ilallah. Barang siapa yang tidak dekat dengan Allah, man lam yuqbil ilallah bi mulatafatil ihsan, dengan kelembutan dan kebaikan Allah, maka quyida ilahi bisalasil imtihan, maka Allah akan menarik diri orang itu dengan rantai cobaan, bisalasil imtihan. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau seseorang tidak dekat dengan Allah, dengan kelembutan Allah dan dengan kasih sayangnya, apa makna kelembutan Allah dan kasih sayangnya? Dengan kebaikan Allah, tidak ada ujian kepadanya. Yang ada adalah rahmat, nikmat, sehat, kaya, mandum juga pajo. Allah memberikan kepada orang itu supaya dia taat kepada Allah. Allah gejuk ke awak Arabnya minyak, ramai urang, dijak urang umrah haji. Allah jok mendum ke awaknya. Kaya, awak Qatar kaya, awak Uni Emirat Arab kaya, Saudi Arabia kaya. Itu bimula tafatil ihsan. Itu adalah kelembutan dan kasih sayang Allah. Getanya menancit, gebi pekerjaan le Allah, gejuk but, gejuk gaji dan sebagainya, je ke DPR. Itu bimula tafatil ihsan. Sehat ditanya, sehat kita. Itu bimula tafatil ihsan. Urangnya wajib tajak hana sakit-sakit tu, bimula tafatil ihsan. Itu kasih sayang Allah dengan kelembutan dan kebaikannya. Kan tujuan gejuk nikmat Allah kegedanya mengatanya senang-senang mentang hana taat kepada Allah, bukan. Jadi kalau kita lihat pesan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, harta yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, dan apapun nikmat yang enak-enak Allah berikan, supaya kita dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Tak mau juga dekat dengan Allah, tidak bisa juga dekat dengan Allah, bandel juga kita, maka quyida ilaihi bisalasil imtihan, maka Allah masih menarik dirinya itu. Ini kena buta ngelong, ditarik. Dengan apa ditariknya? Bisalasil imtihan, dengan rantai cobaan. Meninggal ni sakit, stroke, macam-macam tu. Maka orang yang stroke taat kepada Allah, nyan cara Allah ditarik. Tapi menyong dekat stroke, hana sayang kepada Allah, hana tituk masjid, hana dalam sayang semayang yang kabeh hana li yang.
Maka je yang sakit-sakit ni no, yang baik malai-malai ajak umzi walaupun stroke. Hai pakan ni rono baru tu umzi long kuyu dah ilahi bisalah simtihan. Nyo tengah cari oleh Allah kano. Bu pede ju begahro. Long nyo tengah cari oleh Allah supaya mengatong Allah. Gejuk cobaan bertubi-tubi. Mati anak mati nak, mang kalung kawin lain lom. Benar kira-kira benarlah. Jadi katanya baik maksud mana? Baik salah sangka kepada Allah. Tak ke dia Allah lagi nyo. Kibang ke Allah nak tolong helong lagi nyo. Bukan pakan kenapa saya? Apa salahku? Pegah ba Allah apa salahku? Jadi katanya yang tertimpa musibah, nyen guna pandangan positif. Oh, nyo cara cari long supaya mengat Allah. Berarti mantang ge sayang li Allah. Berarti mantang ge harap tayo tong Allah. Hanali jabatan. Nyo kan atur kan de hanali jabatan du nyo. Orang peluput menganto gubernur karena yang tanli jabatan, yang kadak dikduk cian. Hanali jabatan tu pilih yang cara Allah cik. Supaya mengatong Allah memberkan kena gaduh gabuak ngangkap. Hai gaduh gabuak ngangkap arti gaduh tanya jaga atasan dan sebagainya. Nyo hanapi hale jaga yang paling atas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang quyida ilahi bisalasil imtihan. Allah akan menarik dirinya dengan rantai cobaan. Nyo ke hati kita ini berperan, peka kita. Memang menyoba pendidikan formal katanya terikat kurikulum hati kan, padahal hati itu dari sejak kecil kita harus mendidik anak-anak kita ini supaya peka hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang orang sufi, saya tidak ingat lagi namanya, kalau tidak salah itu apa yang paling terkenal itu dirham apa di awalnya lupa saya. Dinar, Malik bin Dinar. Beliau mengajarkan cucunya kalimat Allah Allah. Apa itu kek katanya? Apa itu kek? Sebut saja Allah, itu masih kecil dia. Tidak diperkenalkan ini Tuhan begini enggak. Disebut nama Allah anak itu. Itu cara orang dulu, kakek-kakek dulu itu memperkenalkan Allah kepada cucunya. Dari awal seperti itu. Senantiasa kita mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya ini hidup tidak mati. Orang semakin jauh dengan Allah itu semakin mati sebenarnya hatinya. Orang hana solat, orang tidak solat, orang jauh dengan Allah, itu sedikit-sedikit mati hatinya. Makanya kalau ditanya ke saya, kenapa ada orang Islam yang murtad? Itu karena diawali oleh malasnya dia solat. Tidak ada orang rajin solat lalu murtad. Tidak ada. Oh, ada orang yang enggak rajin solat tidak murtad juga, saya tengok kok. Galam terus godaan. Belum sampai wanita cantik sama dia, belum sampai dirayu dia dengan limosin, dengan Lamborghini, belum dengan jabatan, belum. Tapi kalau memang enggak murtad juga walaupun tak solat, itu masih diberikan hadiah oleh Allah, bonus. Tapi sesungguhnya hati ini akan hidup dan senantiasa hidup kalau seseorang itu menjaga solatnya itu. Jadi kalau kita bicara kepekaan hati, kunci solat. Yang kalau pegah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salat itu tuhratul lil qulub min adnas dzunub. Salat itu adalah penyuci hati dari dosa-dosa. Dari kotoran dosa, min adnasi dzunub, wasiftahu di babil ghuyub, dan pembuka pintu-pintu kegaiban. Yang kata Ibnu Athaillah, salat itu adalah tuhratul lil qulub, pembersih hati supaya hati udip.
Tapi kita tengok sembahyang sudah salat juga, hati kita belum hidup. Artinya belum hidup, belum peka tadi. Ini berarti salatnya harus terus ditingkatkan. Apalagi katuha. Orang tua itu sudah Allah kurangi fungsi-fungsi indera. Fungsi mata Allah kurangi. Naduhle. Fungsi telinga enggak ada lagi. Fungsi otot-otot sudah berkurang. Gejah ele. Satu-satunya yang masih bisa diberdayakan, geliung menyoka klo kapayah ada obat. Mata menyoka buta kasara gedanya ka kenang glukoma ka macam-macam kapayah ada obat cik. Otot yang kamu lemah yang baik nak ikut game le patah tulung-tulung depan ke game yang le. Anak le cik otot kalemah gitu. Tapi satu-satunya adalah cuman hati kita yang ada. Yang bagi yang Tuhan. Hati pakan. Pakan lagi yang kebegal di Allah. Yang tanda sayang kepada orang Tuhannya. Orang tua itu memiliki kepekaan, berpotensi memiliki kepekaan yang tinggi, berpotensi. Bahkan karena yang mengganggu hatinya nyok kagak kurangi oleh Allah. Katuha katanya kaum 70, ada galak tak kurinang yang hana sampai le tengok dia pegang I love you katuha kau kudu pura kalau katuha anak dia. Hai ganggu le tengok. Saya minta rezeki bukaya pihak le dah jaga. Beklaan tak ingat harta le draw teman-teman hana tak ingat sebuah padubah tu cawa. Pak tidak kupuduk benar. Hai pak kacamata long, beklaan harta. Harta yang banyak mau kita cari lagi, enggak dapat kita cari lagi. Jangankan itu kacamata tinggal nak 4 le kat Tuhan. Menancit otot kalemah. Kan sudah lemah hana payah ya olahraga le. Hai wah muda le han. Yang nanah rubah putar-patar dinan. Satu-satunya yang dapat terkontrol dan masih bisa dikontrol sampai hayat di akhir sampai nyawa katanya ditubit hanya hati itu. Maka jadi satu kelebihan orang tua itu adalah cepat peka dia. Punya tak mau orang tua mangat tak. Anak le yang pumo orang tua. Awak awai hana gemo yang lagi anda kun. Jino ka gemo. Gekun lemak tanya om saja. Takun tanya om saja. Takun le tanya. Payan wa mak. Bandrohku kaitan yang pajan wa pu ha kalan lo. Sedih dong ke? Sedih tak ikut lagi. Menyabur je hotel muda. Kita yang lain pajan wa mak. Leo rotu gua. Hana tepupi. Tenang saja. Tega ke mentang hana belum gedepu anak yang kadang sibuk je. Ataupun enak jo belanja. Yang menan mak nuduk le rumah meleh ro lagi kan bahaya. Lun lu tubi luar na DL dia siap. Ante hotel ben wole jo meh don han wole. Kadang maksud anak kenan. Dia tanya pajan wo mak. Kadang masuk anak je hendak tubi ulua. Mangai itu persiapkan pajan jiwa balik. Buna ji wate mak wo. Tapi wate tu hana merempak le pikiran kenan. Kasedi. Dah. Galam mo ku mesti malam kaitan yang pajan ko. Mesti malam pulang ku Nyang ka Tuhan. Malung golong Tuhan. Paki si endepu kalau orang Tuhan. Ilang golong Tuhan tapi urun Tuhan lagi yang kalung-kalung enggak curhatkan. Ada pegah lagi lu pegah bunuh. Nyom yang na Tuhan no bayanya bek sensitif haji. Tapi ibadah kepada Allah pun sensitif. Dipegah li sira filosof mengapa orang tua itu semakin tua semakin bungkuk. Seorang filosof pakai makin tua makin bungkuk dah yo. Karena gedanya berasal dari tanah. Berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah itu ada di bawah. Maka yang bacut dari geda bacut sampai goyan ya terkapar di atas tanah meninggal dunia. Maka ji
Tuhannya bekna alasan tidak taat kepada Allah, justru lebih taat dia, sensitif. Tapi ditat takalan urung Tuhan lagi, karena hana biasa wate muda. Nyote Tuharon lu yakin, wate Tuharon dak utoyo ada ron kan nejak mutate lun tuan yakin tang nejak masjid ti. Nu pegah bak cuco kain tak do ku ti akhir masjid. Iyo ku jali ke tanggal 2 buka. Ku nya mun apa ngono ku adenan kiban hi ku tengko adenan. Menan. Laki doa bu menan sampai Tuhan. Lung sering lung pegahnya. Lung semangati, lung kan anak muda lung semangati. Anak muda karena semangat droy. Nyo urang yang kara abih masa ada pegah. Supaya ketika akhir masa dia husnul khatimah. Hana pupu daerah dek kan Ilong kalana urung Arabnya na tiba iya hai bacu je bayi PA putran mato ijak yang tak masjid berartinya dari mudahkan jak masjid kan. Nah cuco mang katanya cuco katanya je kero tengok ada tubuh lagi yo. Ini pitu sah ada bacu. Nah, kalau enggak bisa nanti menghadiri DKM ya sampai yang toto masjid seperti itu. Hai dong nyol pegah cip kedro lun kadang begitu hal ya Allah kadang pitan ti kebil ya Allah. Laki doa tetap dalam keadaan yang taat kepada Allah, kepekaan bunuh. Jadi kenapa kita bergerak? Karena ada kepekaan. Nyan kalau lun pegah awal. Lagi urang me gule. Urang me gule di luk semau nyaluk semau ino dalam kelalom. Gonya dari buluh getren pohput ka getren goyan tiga ngan long tren hotel long Aceh Tenggara. Lum pernah tugas di Aceh Tenggara, kakan ke mana Aceh Tenggara. Lun ro Jumat, lu Jumat ide lum balik. Maka sekitar pohput terus huluk sampai sekitar poleh mana. Jadi tiga ngan long terus huluk sampai. Nyang gonya menyo bacut lewat ke begah. Hanale urang yang ya blow yang ya berkini selajian bat urang yang borong mana kagicok ba urang lain peka dia tidak yang pajang kasiapnya poleh beklam kalung persiapnya mendudungku mendung poleh kasiap mendung yang dari supul gaya bergulai macam-macam poleh kasiap peka dia nyo harus poh sekian tu. Hana yang masalah semayang hana sih, beta singgung untuk lekon tu hana buah balik katanya. Maka waspadalah apabila hati ini katanya, nyo minta lenyo yang mendangkat alhamdulillah. Mentang tajak bak masjid dan semayang jamaah. Yang paling kita takuti adalah mautil qalbi, mati hati. Paling takuti. Kiban alamat mati hati. Min alamatil mautil qalbi, alamat tanda-tanda mati hati. Adamul huzni, tidak ada rasa gundah. Ala ma fataka minal mawafatak, atas peluang-peluang yang diberikan oleh Allah untuk beramal. Banyak peluang yang Allah berikan tidak beramal ya. Itu tidak membuat dia gelisah. Ya? Hana gelisah. Gebi kesehatan oleh Allah. Gedengar azan. Gebi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na peluang kerja masjid, na peluang kerja sedekah, na peluang kerja haji. Hana gaya haji tapi hana rasa gelisah sepu biasa mentang. Yang kamati hati. Min alamatil mautil qalbi. Alamat mati hati. Kun Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hanali sensitif. Kemudian keberhalam sahabat alamat je watarkun nadami, dan dia tidak menyesal ala ma fa'altahu minal wujudi dallati. Dia tidak pernah menyesal terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Hana menyesal. Kalau ipoh gop hana menyesal. Mentang tak bersalah sid urang yang mati yang. Nya mati hati.
Pakan nu poh ji hana miasa hana ti ji ti kuno poh kabur je kau kurjana kuno poh ji. Telu mendang hana miasa. Nama ti. Tidak salat, tidak nyesal. Oh marok, aduh tinggal sembahyang. Biasa mendang. Tinggal salat biasa saja. Nah urun lagi ya, nah ada. Memang hanjit takalan ni yang hana gedanya tajan awaknya. Tanya bur tajan awaknya hanjit. Tajan urang hana salat. Sudah pernah saya katakan waktu dalam puasa itu ada bukber. Nah, bukber buka puasa bersama. Pas maghrib kita salat terus. Karena di situ ada musallanya, salat terus. Setelah salat balik lagi, makan lagi, santap lagi. Lalu perhatikanlah di sekeliling kita. Ada enggak orang yang menyesal tidak salat? Tidak menyesal dia. Slow aja. Lalu elonten lagi yang. Saya enggak sanggup tahan seperti itu. Ada orang yang pakai baju muslimah. Suaminya duduk situ juga. Nah, berarti tentu dia yang namanya muslimah lah maksudnya. Tidaklah pakai jilbab yang agak apa namanya memputar-putar, berarti enggak lurus lah, jilbabnya bagus. Tanda istrinya itu punya agama yang bagus lah. Tentu suaminya tidak jauh beda saya kira seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Hana geduk korong yang sampai silo medang, hana gabuk membacut nyom maghrib kai jak laju bate. Enggak ada gabuk, enggak ada sibuk sikit pun enggak ada. Santai aja dia. Enggak tahan saya itu. Saya bilang, "Dek, kenapa belum salat?" Saya enggak tanya sudah salat, kenapa belum salat? Dia tengok ikalan wajah lon. Saya senyum aja kan, kenapa belum salat? Salatlah, kan puasa ini. Kalau ibu mungkin halangan. Siro ibu dah semayang. Lero han ibu dah semayang. Tetap enggak. Nyana kan mati hati. Mati hati dia tu. Enggak ada rasa sesal. Itu yang paling bahaya. Dan le banyak. Pegah tu negeri syariat, hana jalan syariat, rupanya jalan. Ketika orang majoriti syariat tidak jalan, orang cenderung menggugat syariat. Maka lo setuju lagi Dr. Munawar Jalil Pegah. Baik tak gugat kanun syariat. Yang kita gugat adalah rakyatnya, orangnya. Sebab yang menjalankan syariat ini bukan kambing. Ya. Kadang-kadang kambing yang ikut syariat. Kambing yang ikut syariat itu kambing namanya kambing akikah. Menyediakan kambing akikah. Akikah yang syariat. Oh, nyo kambing syariat. Kambing enggak ada lembu akikah. Yang ada kambing akikah. Yang di dalam reung le kambing akikah. Nyo kalau promosi dalam reung. Kambing akikah. Yang pejabat syariatnya bukan kertas yang berjalan kemana-mana, bukan. Syariat itu jalan sangat tergantung kepada hati penghuni negeri ini yang kena pegang. Walaupun ada hati bicara berapi-api tentang bagaimana syariat Islam ini, kalau andai kata masyarakatnya belum menerima dalam hati, nggak bisa jalan juga. Enggak bisa jalan juga. Maka oleh karena itu kepada kita nih berkewajiban. Kita nyonya berkewajiban. Bek slow menteng. Semua harus berperan untuk menegakkan syariat di negeri ini. Semua harus. Hanji pulero. Hana mada ngan cara maheno hana mada. Nyomu nyo tingangah gedrono na urung hana sembayang. De hana sembayang. Bek niak grebek deh artinya di depan mata. Ada orang yang tidak salat di depan mata. Kok tahu kita? Ya tahulah. Karena pertama sebelum maghrib kita ada di situ, saat maghrib kita salat di musala dekat tempat kafe itu, dia tidak ada di situ. Kita balik dia masih duduk di tempat tadi. Tentu dia tidak salat. Lalu jagalah dia kapan dia bangun. Kita minum terus. Menjelang berakhir
maghrib, baru tegur dia. Nyo lagi nyo lah syariat. Oh malai tadu nyo ledak urun tegur. Nyo hana sengap menteng. Ya. Saya pergi subuh ke Hashimiyah pada 3 hari yang lalu. Jam 4:30 ada muda-mudi atu Honda menteng. Boh menyokai mengkawin pubut baput mentang menyokai mengkawin pasir moh ke kan. Kalau suami istri itu kalau berjalan berdua itu bukan jam 4 pagi. Di rumah dia menyo berjalan berdua pi untuk tengah-tengah tak bedah saja. Atau menyo goyang gua poh 12 katro rumah. Enggak juga bermalam-malam. Ini muda-mudi. Cuma nyelung dalam lodi juga karena bak jalan. Tajak ngomong motor. Pur sandron. Tapi fenomena pergaulan bebas luar biasa. Dosen hana gebegah apa kan. Goyang dosen teknik, gebegah teknik mentang. Dosen matematik, matematik mentang. Dosen agama, pegah agama mentang. Hana gebegah fenomena-fenomena bagaimana kita berpartisipasi menegakkan syariat. Bapaknya jalan teman. Yang mau pep-pep sabi, yang ke ada khurubah lagi yang. Akhirnya tu hati pep-pep sabi. Untuk pep-pepnya duduk bak YouTube ya, orang paling pep-pep yang kaya. Akhirnya tu tahu pep-pep tu. Tulis aja. Orang paling pep-pep. Ustaz Fakhruddin, Lun, Ustaz Masrul Aidi pep-pep. Kamu pep-pep mentang. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan. Maka saya sangat prihatin andai kata kepekaan hati ini tidak pernah terdidik dengan bagus. Ya. Justru yang le adalah peker hati. Hubbud dunya wa karahatul maut itu mautil qalbi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari, Ibnu Athaillah Iskandari itu pakar dalam membaca suasana hati, ya, bagaimana untuk dapat menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pakar. Maka banyak ulama-ulama yang mengambil perkataan-perkataan beliau karena perkataan-perkataannya dapat menyentuh hati kita semuanya. Insyaallah kita diberikan oleh Allah kepekaan hati sehingga dapat terus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Billahi fi sabil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.